Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Suprianus Gulo, biasa dipanggil Gulo. Saya pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMA Santa Maria 1, Bandung. Halo, perkenalkan nama Bapak Ganjar Anugrah. Bapak mengajar pelajaran bahasa Sunda. Nama saya Niken, mengajar mata pelajaran fisika di SMA Santa Maria 1, Bandung. Nama saya Semilani, biasa dipanggil Ibu Semi, dan saya mengajar bahasa Inggris. Nama saya Asep Wawan Setiawan. Mata pelajaran yang diampu sejarah peminatan. Nama saya Ervin Yudagraha. Di SMA Santa Maria 1 saya mengampu mata pelajaran geografi. Memperkenalkan, nama Bapak Sebastianus Listianto. Sekarang ini saya ngajar di Santa Maria adalah mengajar mata pelajaran ekonomi. Nama saya adalah Agnes Susi Hartati. Saya mengajar bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang pertama nama lengkap Markus Ndot Sunarjo, kemudian umur 53 tahun. Saya pengajar matematika. Sudah menjadi guru di SMA Santa Maria 1 kurang lebih 5 bulan yang lalu. Bapak ngajar di sini sudah dari 2019 kalau di sini, Nak. Saya mengajar di SMA Santa Maria 1 Bandung ini selama 4 tahun. Saya mengajar di sekolah ini mungkin ketika kalian belum lahir ya, tahun 1989. Kurang lebih 7 tahun. Di sekolah ini kurang lebih sudah 12 tahun. Lamanya Bapak mengajar di sini kurang lebih 10 tahun dari 2012 sampai sekarang. Kalau mengajar di SMA Santa Maria 1 itu sekitar 12 tahun ya. 12 tahun sekitar itu. Nah, menjadi kepala sekolah di SMA Santa Maria 1 sejak tahun 2015 sampai sekarang 2022, berarti sudah kurang lebih 7 tahun. Oke, pengalaman mengajar Bapak pertama itu 2008. Bapak mengajar sudah pernah ke jenjang apapun gitu. Dan terakhir itu Bapak mengajar sebelum di sini itu di SD Edu Global School, Nak. Kalau mengajar itu sudah 5 tahun ya. Saya belum pernah mengajar di mana-mana. Mengajar pertama di sekolah ini sampai sekarang dari tahun 1989. Mengajar berarti sudah kurang lebih 14 tahunan. Sudah melanglang buana berawal dari SMA Pasundan, terus ke Kopo, terus setelah di Kopo terdamparlah di sini, begitu. Cukup lama, saya mulai mengajar itu dari tahun 2006, tapi sebelumnya juga sempat mengajar di beberapa lembaga-lembaga sekolahan non-profit ya. Jadi cukup lama, di atas 20 tahun lah. Sebelumnya kan mengajar kepala sekolah SMP ya. Jadi ya dipotong lah kalau sudah bekerja menjadi guru di Salib Suci itu sekitar 20 tahunan lebih. Sudah tua ya. Mengajar matematika sudah dari tahun 94. Berarti kalau dihitung sampai sekarang mungkin sudah berapa puluh tahun ya, coba dihitung. 94, 2000 berarti sudah 28 tahun ya. Sudah 28 tahun mengajar. Motivasi untuk menjadi guru, pertama-tama siswa-siswi atau peserta didik adalah generasi bangsa yang membutuhkan pembimbing dan teman dalam menggapai cita-citanya. Saya memiliki niat di sana untuk menjadi teman bagi mereka, berjalan dan berproses bersama melalui kegiatan belajar mengajar, terutama dalam mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Motivasi menjadi seorang pengajar karena dulu Bapak pernah ingat omongan dari salah seorang guru yang bilang kalau jadi pengajar itu menyenangkan dan
ya sampai sekarang dialami memang sangat menyenangkan. Itu motivasinya. Motivasinya adalah karena saya ingin berbagi dan apa ya, sangat challenging gitu ya, mengajar mata pelajaran fisika yang image-nya itu sangat susah gitu. Begitulah. Sejak kecil saya senang kalau bermain dengan teman-teman itu menjadi guru, jadi guru-guruan. Nah, karena itu mungkin juga ya saya masuk ke sekolah guru. Setelah itu dan juga saya senang anak-anak dan juga ya sekarang nggak munafik juga ya. Usia sekarang motivasi menjadi guru karena butuh hidup gitu. Dan juga ingin berbagi, dan yang penting juga saya ingin berbagi dengan anak-anak apa yang saya tahu gitu. Ingin meneruskan cita-cita dari orang tua, karena orang tua dulu pernah bercita-cita ingin menjadi guru SD, namun karena sakit tidak dilanjutkan. Jadi saya melanjutkan cita-cita orang tua. Kenapa saya menjadi pengajar? Berawal dari keprihatinan melihat bangsa ini terbelakang dari bangsa yang lain. Terus generasi Z itu harusnya bisa lebih baik dibandingkan generasi Y. Jadi nanti tongkat estafet dari generasi Y itu harus tepat ke generasi Z. Jadi saya coba olah terbentur, lama-lama terbentuk agar generasi Y ini bisa membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. Motivasi saya dulu itu karena melihat banyak anak yang pada saat saya masih di Jawa dan di beberapa wilayah itu masih banyak anak yang belum bisa sekolah. Itu yang menyebabkan salah satu saya pengen jadi ngajar. Selain itu juga ada keinginan karena saya juga pengen mencoba membantu anak-anak yang putus sekolah pada saat itu. Mungkin itu aja. Awalnya karena mengidolakan seseorang. Kebetulan idolanya itu adalah bapak guru, dan bapak gurunya ganteng gitu, dan mengajarnya itu menarik, bagus. Lalu saya berpikir mengapa tidak, kalau ada yang ganteng berarti harus ada yang cantik, dan yang cantik itu juga harus bisa mengajar seperti yang ibu idolakan dulu begitu. Dulu sewaktu berpindah dari SMA ke perguruan tinggi memang tidak terbayang akan menjadi seorang guru, tetapi memang ada ketertarikan di bidang matematika yang mungkin akhirnya berkembang juga di bidang komputer. Jadi awalnya memang tidak sengaja menjadi guru, karena memang masuknya akhirnya diterimanya ya di pendidikan matematika gitu. Mungkin menjadi karyawan swasta di tempat bekerja dulu, atau mungkin menjadi seorang seniman, dalam hal ini penulis. Tapi untuk saat ini saya menikmati sebagai guru di SMA ini. Kalau sudah tidak jadi pengajar, oke, Bapak itu ada rencana ingin buka usaha, karena selama ini pun Bapak sudah usaha di luar. Bapak usahanya di sayuran. Ibu pengen jadi insinyur. Saya pengen menjadi cater Saya senang masak, saya senang buat kue, senang masak, dan saya mungkin menjadi menjadi chef, galah jadi siapa terlalu udah. Ya, mungkin saya punya usaha ya, akan punya usaha di bidang kuliner. Dan satu lagi, sekarang saya senang menanam anggur. Nah, saya punya anggur di depan rumah dan saya sudah mulai untuk bekal pensiun saya untuk menjual bibit-bibit anggur. Ingin jadi penulis lepas, hobi nulis di koran dahulu kalanya. Jadi ya kalaupun tidak jadi guru ya pengen jadi penulis. Kalau tidak mengajar, dulu saya punya cita-cita menjadi petani. Karena saya yakin generasi muda sekarang itu sedikit sekali yang memiliki cita-cita menjadi petani.
bahkan mungkin bisa tidak ada. Kalau tidak ada petani, nanti regenerasi petani yang sudah tua itu siapa? Apakah kita akan membeli dari negara lain, beras dari negara lain, dan sayuran dari negara lain? Setidaknya harus ada regenerasi petani, karena suatu negara itu bisa maju dari ketahanan pangan terlebih dahulu. Kalau ketahanan pangan sudah bagus, pasti negara itu bisa maju dan maju ke depan. Oke, kira-kira mau jadi apa ya? Sebelum saya ngajar itu saya sudah jadi bekerja di perusahaan. Kemudian kalau misalkan saya tidak jadi ngajar lagi, ya mungkin akan kembali lagi ke perusahaan mungkin sebagai salah satu staf atau bidang yang lain. Yang pasti karena sudah tertarik sama ngajar, ya sudah, kita bukan terlanjur loh ya, karena saya menyukai mengajar sama anak-anak. Ibu basicnya itu memang talenta dari dulu itu kan orang seni ya. Saya ingin punya usaha, tapi usahanya lebih ke usaha seni. Dulu ingin memiliki perusahaan seperti perfilman lah, kemudian rekaman studio musik lah, wah macam-macam. Tapi mungkin karena panggilan Tuhan lebih memfokuskan, Agnes kamu jangan ke situ, kamu bergunanya justru untuk anak-anak yang perlu sesuatu dari kamu. Walaupun sangat kalau orang mengatakan terpujilah wahai engkau, katanya gajinya kecil ya, tapi bagi ibu besar sekali. Ah, bohong, betul. Ya. Mungkin kalau dulu tidak menjadi pengajar ya, saya berkecimpungnya, tertariknya di dunia teknologi informasi atau mungkin komputer yang memang saya tertarik sejak SMA. Banyak pilihan sih sebenarnya, artinya apa yang bisa kita lakukan khususnya setelah kita guru-guru di sini masing-masing pensiun. Saya ambil contoh misalnya juga ada teman yang catering, tapi kalau saya ya tentu saja tidak. Saya lebih tertarik ke hal-hal yang tidak mempunyai atasan nantinya. Jadi saya bisa bekerja sendiri, kemudian ya menentukan waktu kerja saya sendiri, entah pagi, entah malam, dan seterusnya. Dan itu zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dengan model seperti itu, apalagi dengan dunia teknologi informasi saat ini. Pesan untuk Bapak Ibu Guru yang ada di luar sana, Bapak Ibu Guru, belajar atau kegiatan proses belajar mengajar membutuhkan seni. Tentu saja Bapak Ibu Guru harus bekerja sama dengan siswa atau peserta didik untuk meracik proses kegiatan belajar mengajar dengan baik agar visi misi tercapai secara merata, yaitu belajar. Begitu. Pesannya untuk sesama pengajar mungkin ya, ya yang pertama, dedikasi seorang pengajar itu sangat tinggi menurut Bapak dan punya kebanggaan tersendiri ketika kita bisa mengajar anak, kita bisa meluluskan anak, itu kenikmatannya ada di sana. Dan kalau motivasi keduanya, ya jangan pernah untuk ngerasa capek kalau bekerja, karena apapun pekerjaannya sesuai dengan rewardnya, sesuai dengan disebutlah dengan bayarannya, itu dinikmati saja lah. Mudah-mudahan kedepannya semuanya lebih baik dan pasti lebih baik lagi. Tetap semangat dan ceria mengajarnya, meskipun banyak tantangan dan rintangan ya dalam mengajar. Kadang suka capek, emosional gitu ya, melihat siswa-siswa yang unik-unik ya. Tetap semangat. Pesan saya untuk yang di sana ya tetap belajar ya, tetap belajar karena sekarang itu banyak hal-hal yang baru dan kita harus ikut belajar bersama siswa, dan lagi sabar dalam mendidik anak. Berhubung Bapak guru sejarah, lebih khususnya Bapak ke guru-guru sejarah, rekan-rekan sejawat Bapak, tetap kreativitas karena perkembangan zaman semakin berubah. Jadilah guru sejarah yang asik untuk murid-muridnya. Terima kasih. Untuk para rekan-rekan guru,
mungkin kita harus memberi pengajaran yang menyenangkan. Dengan pengajaran yang menyenangkan, pasti anak akan lebih antusias. Tapi kalau kita mengajar dengan penuh tekanan, marah-marah di kelas, anak itu akan menjadi membosankan dan menjadi apatis. Jadi kita harus bagaimana menjadi role model, membantu anak-anak kita, motivasi mereka agar bisa membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Oke, pesan bagi kita semua, guru-guru ataupun orang-orang yang mau mengajar, yang pertama jangan melihat berkaitan dengan finansial apa yang akan kita peroleh. Karena kalau kita melihat hanya finansial, kita nggak akan dapat apa-apa. Nggak akan jadi orang kaya kalau kita jadi guru. Tapi kita harus mau belajar, mau berusaha, karena mungkin anak-anak yang lain, mungkin orang-orang yang lain, mungkin masih banyak yang membutuhkan kita untuk mendidik mereka supaya menjadi lebih lagi. Kalau kita sudah mencoba mendidik mereka, kemudian mereka mau berubah, oke lah, itu kebanggaan tersendiri, bukan atau tidak bisa diukur dengan harta. Oke, itu. Kalau pesan ibu sih, menjadi seorang guru itu harus punya ini ya nak, harus punya sesuatu yang menjadi inspirasi, sesuatu yang menjadi patokan. Menjadi guru itu jangan jangan hanya memberikan pelajaran buat anak, tidak, tetapi bagaimana caranya agar si anak yang kita didik itu bisa mempunyai sesuatu yang akhirnya dia bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Cara mendidik ibu atau ibu sebagai seorang pendidik meminta kepada para guru atau guru yang muda-muda itu mempunyai 3 pilar. Yang pertama, menjadi seorang guru itu memberikan teladan. Ya, memberikan teladan. Ingarso sung tulodo. Itu dari Ki Hajar Dewantoro. Saya memberikan contoh, iya. Ibu Agnes suaranya bagus, iya. Ibu memberikan contoh pada kalian toh. Begitu. Contoh itu hanya contoh ya. Lalu contoh kalau misalnya kita memberikan teladan, tentunya murid-murid atau anak didik pasti akan memberitahukan kepada kita bahwa ini loh Bu, saya sudah bisa melihat contoh ibu, saya bisa. Lalu tiba-tiba di sini si siswa ya ketika melakukan sesuatu lalu dia jatuh. Nah, di sini peran seorang guru tentunya harus menjadi pembangun, ngangkat lagi, ing Matthew mangun karso. Jadi ketika anak didik jatuh, anak didik mengeluh, anak didik tidak punya kepercayaan diri, maka si guru itu langsung masuk, menjadi teman, begitu, mengangkat, ayo bareng-bareng sampai si anak didik itu bisa berdiri, ya bisa percaya diri lagi, bisa mencontoh lagi, itu pimpinannya atau gurunya. Nah, terakhir ketika si guru, si siswa itu sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, guru itu jangan melepas begitu saja, gitu. Tetapi justru guru itu harus berada di belakang, terus mendorong, mempush, memberikan semangat terus, sampai si anak ini bisa mencapai apa yang dia inginkan, juga membahagiakan si guru itu. Jadi saran ibu yang untuk guru-guru muda begitu ya seperti itulah. Ya, ingarso sunglot, ing matio mangun karso, tuturi handa yani. Dan inilah paham atau aliran boleh dikata ya, atau boleh kata semboyan yang dulu bangsa Indonesia, pendidikan di Indonesia jadi juara 1 loh. Tapi akhirnya sekarang menjadi juara keberapa? Karena apa? Karena dasar 3 asas itu tidak dilakukan sekali. Bahkan Finlandia itu menjadi negara yang pendidikannya nomor 1. Sebetulnya mereka mengadopsi itu loh, nah. Itu ya, mengadopsi 3 asas itu dari Ki Hajar Dewantoro. Harapan seperti itu kepada guru-guru muda, apalagi Bu Agnes mungkin sebentar lagi akan pensiun. Mudah-mudahan guru-guru muda bisa seperti itu. Amin ya. Pesan saya untuk teman-teman guru, saat ini itu dunia pendidikan itu sudah sangat berubah jauh dibanding
zaman saya sekolah, zaman teman-teman saya yang menjadi guru di sini sekolah, tentu saja banyak hal yang berubah. Oleh karena itu ya menjadi guru pun tidak lalu selesai, tapi tetap harus update atau mencari ilmu pengetahuan baru, wawasan baru, dan seterusnya. Pesan saya untuk teman-teman siswa yang misalnya pengen menjadi guru, guru adalah satu pekerjaan di satu sisi mungkin dari penghasilan mungkin kalau dibanding dengan profesi yang lain ya masih di bawahnya, tetapi juga ada satu kepuasan tersendiri menjadi guru untuk khususnya untuk saya ya yang sudah sekian tahun menjadi guru, ada kepuasan tersendiri bahwa di titik tertentu kalau kita itu jalan entah kemana lalu ketemu siswa disapa masih ingat dan seterusnya. Nah, kepuasan-kepuasan seperti itu tidak akan kita peroleh kalau kita berada di profesi yang lain. Nah, kemudian menjadi guru itu juga membutuhkan beberapa karakter yang sesuai dengan zamannya. Misalnya yang pertama tentu saja mau untuk terus berusaha update wawasan, kemudian tidak menutup diri. Guru itu tidak menutup diri tapi membuka diri seluas-luasnya, kemudian sosialisasi, kemudian yang terakhir menurut saya untuk teman-teman siswa yang ingin menjadi guru ya tekun. Artinya tekun itu ya tekuni profesi itu maka ya tentu saja akan berhasil. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat hari guru. Terima kasih guruku, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu guru, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu Guruku, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat hari guru. Terima kasih Bapak Ibu Guru, selamat hari guru. Selamat hari guru. Kepada seluruh guru-guru hebat di SMA Santa Maria Sardes, kami ucapkan selamat hari guru. Terima kasih karena Bapak Ibu guru sudah sabar dalam mengajar kami. Terima kasih juga atas semangatnya untuk mendidik kami sehingga kami mendapatkan ilmu-ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan kami kelak. Maaf jika kami sering membuat kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja yang mengecewakan hati Bapak Ibu. Kami juga memohon maaf dengan hati yang sangat tulus jika sekiranya perkataan maupun perbuatan kami menyakiti Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu guru selalu diberi kelancaran dalam mengajar kami dan tetap semangat dalam mengajar kami. Dengan ini kami ucapkan selamat hari guru, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Guru.